Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yaksukul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Khadijah serta seluruh pemirsa channel SMP Khadijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada episode hari ini kita melanjutkan kajian Ta'limul Muta'allim. Sebelum kita awali kajian kita, seperti biasa, mari kita riyadhah bersama di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang masih berada di sekeliling kita ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua, keluarga kita, handai taulan kita, semua diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam bala, segala macam wabah, termasuk di dalamnya adalah corona. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah, dan itqu minan nar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari bulan Ramadan ini termasuk yang ghufira lahu ma taqaddama min dambih, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermunajat bersama dengan membaca shalawat tibbil qulub 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, dan syair li khamsatun 3 kali. Mudah-mudahan wabah corona atau COVID-19 ini segera diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatid du'a wal qabul wad dawa wasyifa syai'ulillah lana lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما كنس الفنا وغسل الإنا مجلبة للغنى. Ini melanjutkan pembahasan yang lalu mengenai sebab-sebab atau perihal yang membantu atau memfasilitasi kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, atau amalan-amalan yang mendekatkan terhadap rizki Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah maqalah yang disampaikan oleh Hasan bin Ali, cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kansul fana wa ghuslul ina mujlibatul lil ghina. Kansul fana, menyapu latar atau menyapu teras rumah. Wa ghuslul ina, membasuh wadah-wadah, tempat-tempat. Mujlibatun lil ghina, itu bisa menarik kekayaan. Maknanya adalah kita semua diperintahkan untuk terbiasa dengan kebersihan, terbiasa dengan hal-hal yang suci, karena at-tahur atau at-tuhuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu adalah separuh daripada keimanan kita. Maka kita diperintahkan untuk membersihkan rumah, menyapu rumah, membasuh wadah-wadah yang ada di rumah kita. Itu adalah merupakan sunnah. Wa aqwal asbabil jalibatil muhassilati lirizqi iqamatus salati bitta'zim. Dan yang paling kuat, yang lebih kuat sebab narik dan menghasilkan rizki, itu adalah iqamatus shalah, mendirikan salat, bitta'zim, dengan membesarkan Allah, dengan mengagungkan Allah. Karena filosofi di dalam salat itu banyak sekali, termasuk di dalamnya adalah kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Kita ini semua dengan
gelar, dengan pangkat, dengan kekayaan yang kita miliki, tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya makhluk yang kecil. Kita ini adalah yang paling ringkih, yang paling kecil di hadapan Allah yang maha besar. Kita ruku, kita sujud, itu pun adalah filosofi bahwa kita begitu kecilnya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyuk, salat dengan khusyuk, dengan hudur, dengan sungguh-sungguh, itu salah satu barokahnya adalah Allah memberikan rizki kepada kita. Wa ta'dilil arkani wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Dan kita menjalankan sesuai dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, termasuk adab-adab di dalam sholat, kita melakukannya dengan baik. Itu menyebabkan keberkahan dan salah satu sebab diturunkannya rizki kepada kita. Jangan kita itu sembrono ketika melakukan sholat. Ketika hendak melakukan sholat, kita menggunakan baju yang seadanya, compang-camping, pakai kaos atau bau dan lain sebagainya. Adab-adabnya, bagaimana ketika kita keluar rumah, bertemu dengan orang yang spesial saja, kita harus menggunakan baju yang baik, berparfum atau menggunakan minyak wangi. Bagaimana ketika kita menghadap Allah pun seharusnya dalam kondisi yang baik pula, bahkan lebih baik daripada kita menghadap kepada sesama makhluk Allah. Selanjutnya, yang menyebabkan mampu menarik rizki Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wassalatud duha fi dzalika ma'rifatun masyhuratun. Salat duha, kita berupaya untuk istiqamah. Salat duha ini sudah ma'ruf, sudah terkenal, sudah kita dengar bersama fadilahnya. Salah satunya adalah Allah membuka rizki bagi kita semua. Wa qira'atu suratil waqi'ah khususan bil laili waqtan naumi. Kemudian kita membaca surat Al-Waqi'ah. Khususnya surat Al-Waqi'ah ini kita baca pada saat malam hari, di tengah-tengah orang ramai sedang tidur. Ketika kita melakukan qiyamul lail, salat tahajud di malam hari, kita tadarrus Al-Quran, suratul Waqi'ah. Atau kalau mungkin kita hafal suratul Waqi'ah, kita tadarrus di dalam salat. Kita baca suratul Waqi'ah itu di dalam salat tahajud kita. Luar biasa. Begitu sama seperti salat duha. Surat Al-Waqi'ah ini pun fadilahnya yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Salah satunya kita bisa memohon kepada Allah dengan wasilahnya, membaca suratul Waqi'ah ini, Allah membuka rizki bagi kita semua. Kemudian wa qira'atu suratil mulk, membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhirih. Itu kita biasakan, kita sempatkan untuk membaca surat Al-Mulk. Kemudian wal muzammil, surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila ila akhirih. Kemudian wal-lail, surat wal-laili idza yaghsha, membaca surat Al-Lail. Itu salah satunya fadilahnya mampu menarik rezeki. Wa alam nashrah laka, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak ila akhirih. Itu pun fadilahnya bisa menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diterangkan wa hudurul masjid qabla al-adhan. Kita hadir di dalam masjid untuk melakukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu sebelum datangnya adzan, menunggu datangnya adzan. Luar biasa. Sambil kita niat untuk melakukan iktikaf di dalam masjid,
nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu an a'taqif fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita menunggu datangnya waktu adzan, atau mungkin bisa kita lakukan di antara maghrib sampai isya. Kita i'tikaf setelah melakukan sholat berjamaah maghrib di masjid, kita beritikaf membaca Al-Quran sambil menunggu waktu isya. Itu pun salah satu fadilahnya, mampu mendatangkan rizki yang barokah bagi kita semua. Wal mudawamatu 'ala taharah, dan kita membiasakan untuk dalam keadaan suci, sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Luar biasa, Rasulullah pernah mendengar pernah mendengar sandalnya Bilal itu berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu fadilah sahabat Bilal selalu mudawamah ala taharah, mudawamatil wudu, selalu istiqomah untuk dalam kondisi suci berwudu. Wa ada'us sunnatil fajri, kemudian kita melakukan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini kita lakukan cukup 2 rakaat sebelum subuh. Ini fadilahnya luar biasa. Wal witri fil bait, kemudian kita melakukan sholat witir di rumah kita. Wa alla yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri, dan kita tidak berbicara atau tidak lagi menyambungnya setelah melakukan sholat witir itu perkataan-perkataan duniawi. Kita hanya isi dengan dzikir, kemudian kita melakukan tidur. Wala yukatsiru mujalasatan nisa illa indal hajah, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari berkumpul dengan wanita, apalagi wanita yang bukan mahramnya, ajnabi. Kita berkhulwat, kita berkumpul bersama wanita itu kita hindari semaksimal mungkin, kecuali dalam kondisi hajat-hajat tertentu. Inilah hadirin sekalian, kajian singkat beberapa hal yang menyebabkan kita semua bisa memohon kepada Allah rezeki yang luar biasa, hal-hal yang menyebabkan Allah mendatangkan rezeki Allah dari keterangan yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita, rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakah, rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang berguna, bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kajian kali ini merupakan kajian yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.